Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tidak terasa kita memasuki daripada 10 akhir bulan suci Ramadan. Sebagaimana apabila kita melihat amalan daripada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala asyru syadda mi'zarah, apabila masuk daripada 10 terakhir bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengikat atau mengencangkan yaitu kainnya. Dalam artian Nabi Muhammad SAW menambah lagi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga wa ahya lailahu, dan Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam daripada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga beriktikaf di dalam masjid selama 10 hari daripada akhir 10 bulan suci Ramadan. Apabila kita mengikuti amalan Nabi Muhammad SAW, mungkin kita tidak kuat untuk mengikuti semua amalan yang Nabi Muhammad SAW amalkan. Maka ulama mengatakan ada tingkatan-tingkatan yang mana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tingkatan yang VIP, yaitu paling atas. Kita menghidupkan malam-malam daripada malam 10 daripada akhir Ramadan. Yang pertama, yang paling atas adalah kita menghidupkan daripada maghrib, sholat berjamaah, kemudian kita sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan juga dilanjutkan tadarus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu malam itu dipenuhi dengan ibadah sampai waktu sahur. Apabila kita tidak sanggup dengan itu semuanya, maka ketika kita tidak sanggup membaca Al-Quran mungkin lama-lama, niatkan daripada dengan kita bersilaturahmi, kemudian kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kita jalan-jalan untuk main olahraga, mungkin main futsal dan lain sebagainya. Niatkan untuk ibadah, niatkan untuk sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang kedua yang di bawahnya, yaitu jangan sampai kita tinggalkan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih berjamaah, dan juga sholat subuh berjamaah. Jangan sampai tinggalkan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang paling minim, yang paling rendah, apabila kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, jangan sampai tinggalkan yang satu ini, yaitu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Apabila kita meninggalkan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang rugi, karena kita tidak bisa menghidupkan malam daripada malam 10 daripada akhir bulan Ramadan. Karena di 10 terakhir ada yang namanya Lailatul Qadar. Oleh karenanya paling tidaknya kita sholat isya berjamaah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man sholal isya fil jamaah faka'annama shola nisful lail. Apabila kita
sholat isya berjamaah. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan sholat setengah malam daripada malam itu, dari maghrib sampai setengah malam daripada malam tersebut. Wa man shalla subh fil jamaah fa ka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia telah sholat malam seluruh malam tersebut. Oleh karenanya, ayo kita sama-sama meningkatkan ibadah kita ketika di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir 10 bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hati-hati di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan di Ashr Awakhir, di hari atau di tanggal 10 terakhir bulan suci Ramadan, mendapatkan malam daripada Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan untuk qiraatul Qur'annya, dikuatkan zikirnya, dikuatkan sholat tarawihnya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak keluar dari bulan suci Ramadan, kita semuanya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.